bersyukur buat malam ini kalau Tuhan boleh tempat ini, kiranya Tuhan mau berbicara pada kami, buka mata hati pikiran kami, ubah kehidupan kami sehingga ketika kami buka mata hati pikiran kami, hidup kami boleh diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus dan semakin dapat memuliakan nama. Terima kasih Bapak. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, shalom. Seru loh, pakai ini loh, saya belum pernah loh ini loh. Ini tinggal dikasih lagu itu ya, tumpah saya langsung ya. Kita buat yang malam ini berpikir bahwa apa yang terjadi what's going on actually. Untuk 3 minggu ke depan kita akan berbicara tentang satu hal yang dianggap penting oleh sebagian besar orang, dan saya yakin bahwa ini penting banget, yaitu tentang masalah berpacaran, hubungan, mencari jodoh, atau apapun lah namanya gitu ya. Mulai dari yang bahasanya yang paling gak rohani sekali, yang namanya cari cewek, sampai dengan yang bahasanya paling rohani, berdoa buat pasangan, hidup tulang rusuk dan sebagainya. Tapi itu semua adalah hal yang sama sebenarnya. Hari ini kita akan sama-sama, kalau ada yang punya pertanyaan gitu ya, Kak Ivan, ada kata saya Kak Ivan. Kalau ada yang punya pertanyaan gitu, pengen nanya tapi malu gitu, minta aja kertasnya ke dia. Kita tulis, kita bahas pertanyaannya. Biasanya orang lebih senang bertanya dengan pertanyaan yang tertulis daripada bertanya langsung gitu ya. Tapi kalau saya tanya langsung, kita malu gitu kan. Biasanya seperti itu. Karena itu kita sama-sama ya. Kalau misalnya ada yang langsung pengen nanya gitu, langsung tulis aja sebelum lupa. Gitu. Oke? Kita berbicara tentang love, sex, and relationship gitu ya. Lihat kiri kanannya, pandangi wajahnya gitu, pandangi wajahnya baik-baik gitu. Gitu ya, pandangi wajahnya baik-baik. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya berada dalam satu masalah kehidupan yang semuanya sebenarnya sama. Boleh tanya dulu, di sini siapa yang di bawah 17 tahun? Ada yang di bawah 17 tahun? Enggak ya, mukanya enggak begitu gitu. Yang di bawah 17 tahun enggak ada ya, saya anggap semuanya di sini ada, serius ada yang di bawah 17 tahun. Ada ya? Oke. Udah, untuk saya enggak vulgar gitu kan? Saya enggak vulgar. Kalau kita bicara tentang love, sex, dating, atau relationship, itu biasanya saya percaya bahwa saudara sudah sering mendengar hal itu selama saudara di gereja, sudah dengar dari berbagai macam pendeta, dan setiap tahun pasti kalau dengar senang, setelah selesai dengar semuanya dilanggar gitu ya. Itu adalah hal yang seolah-olah biasa. Jadi hari ini kita akan membangun satu cara hidup, satu komitmen, satu culture, di mana kita bisa mengadakan satu perubahan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin? Amin ya. Oke. Karena ini kita lihat yang berikutnya. Saya mulai dengan hal seperti ini. Next, quick. Semua orang pengen jadi tua sama-sama, betul nggak sih? Pengen punya istri, pengen punya suami untuk bisa jadi tua sama-sama. Gitu. Hal sederhana, ada satu cerita bilang begini. Ada kakek nenek yang udah hidup bersama-sama selama kurang lebih 50 tahun. 50 tahun mereka menikah, anak-anak udah gede-gede semua, udah punya cucu, udah tinggal di luar kota semuanya. Lalu satu malam, udah jam 11 malam, sebelum mereka tidur, udah di kamar tidur, neneknya bilang begini, sayang, rasanya pengen es krim nih. Lalu si kakek ini bilang bahwa, gile, jam 11 malam ini mau minta es krim, beliin dong es krim. Ya udah deh, saking namanya cinta sama istrinya. Mau es krim rasa apa? Catat biar nggak lupa, kata istrinya bilang begitu ya. Lalu dia bilang, enggak bakalan lupa, udah bilang aja mau rasa apa. Es krimnya itu mesti vanilla sama strawberry, pakai buah cherry di tengah-tengahnya. Oke, apa? Es krimnya apa? Vanilla, strawberry sama buah cherry. Oke, dia bilang, catat biar nggak lupa, nggak bakalan lupa, kata kakeknya gitu kan. Akhirnya apa, coba ulang, vanilla, strawberry sama buah cherry. Oke. Pergilah dia, 20 menit kemudian baliklah si kakek ini, dan dia kasih bungkusan ke istrinya. Nih loh, istrinya buka gitu, keluarin hamburger. Dia gitu, dikeluarin hamburger. Istrinya buka gitu kan gitu. Istrinya lihat deh. Tuh kan, tadi kan bilang,
jangan pakai keju, gitu kan ya, gitu. Ternyata dua-duanya udah lupa, gitu kan, udah 50 tahun kan, gitu. Dan dua-duanya udah mengalami masalah. Gitu. Jadi ternyata ada satu masalah dalam kehidupan kita, semakin hari kita semakin tua, tapi semua orang itu ingin masuk ke dalam pernikahan walaupun nggak tahu pernikahan itu seperti apa. Next, ada beberapa hal yang lucu tentang pernikahan. Saya ambil ini ada beberapa quotes gitu. Yang pertama adalah dari Socrates bilang menikahlah. Saran saya adalah menikahlah. Kalau kamu dapat istri yang baik, kamu akan bahagia. Kalau dapat istri yang gak baik, kamu akan jadi seorang filsuf, gitu ya. Lalu Oscar Wilde bilang, a man can be happy with any woman as long as he does not love her, gitu ya. Seorang pria bisa bahagia dengan wanita manapun, kecuali selama dia tidak mencintainya. Dia juga bilang bahwa cinta itu seperti pupil, gitu ya. Udah dicari, korek, setelah kita dapetin kita nggak tahu kita mau bikin apa. Tuh ya. Bahkan Gandhi bilang, saya pertama kali belajar tentang konsep tanpa kekerasan dalam pernikahan saya. Gitu ya. Karena kita melihat bahwa ada begitu banyak pernikahan yang berakhir berujung dengan kekerasan, atau kekerasan itu menjadi satu hal yang jadi satu hal yang seolah-olah lazim gitu. Tapi itu nanti akan kita bahas di minggu ketiga, gitu ya. Kan adalah hal yang seolah-olah hari ini kita melihat begitu banyak pernikahan yang berada dalam kemelut, dalam kondisi yang gak baik karena ada kekerasan di dalamnya. Suami pulang malam, udah capek banget, lembur di kantor, habis diomelin bos, gitu kan. Pulang jalanan macetnya Jakarta, hore banget, hujan deras, gitu kan, ban kempes, gitu kan. Bensin udah kedip, gitu kan. Stres gitu, sampai rumah istrinya udah nunggu dan istrinya bilang, "Dari mana?" Suaminya bilang, "Udah nggak usah dibahas, dan dulu ya, capek." "Dari mana baru pulang jam segini? Punya selingkuhan ya?" Suaminya bilang, "Enggak lah, gila ya," gitu kan. Karena udah sama-sama kesel gitu kan, suaminya udah kesel, istrinya juga main tuduh, apalagi kalau wanita udah marah gitu kan, nadanya udah satu oktav di atas, udah kayak apa ya, kayak senapan mesin gitu kan. Sampai akhirnya suaminya bilang begini, "Bisa diam nggak? Nggak bisa diam, gue gampar." Lalu wanitanya biasanya kalau sudah dalam keadaan sama-sama panas itu bisa menjawab dengan kata-kata gampang coba. Ya. Lalu adegan berikutnya adalah satu forehand, satu backhand, dan ditutup dengan satu smash menyilang. Dan itu adalah seolah-olah hal yang biasa nih gitu. Suami sama si istri berantem. Nah, kita mau coba untuk mencegah hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita, oke? Sama-sama masih muda, semuanya belum ada yang nikah. Kita mau menjaga agar hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa punya kehidupan yang lebih baik. Lihat dia, karena dia bilang sama dia, "Gue jagain dulu," gitu ya, "gue jagain dulu." Oke, kita sama-sama kita coba ya untuk saling menjaga, oke? Next. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16, kita baca sama-sama aja ya, yang di depan. Oke, 1, 2, 3. Karena di dalam Dialah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Berarti segala sesuatu termasuk pernikahanmu nantinya itu diciptakan untuk Tuhan. Oke? Bahkan untuk masa depanmu, dirimu, kita, Anda, saya, semua kita diciptakan untuk Tuhan. Begitu juga dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita, dengan pernikahan kita, itu semua diciptakan untuk Tuhan. Satu lagi, next. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, bukan 18, 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berarti pernikahan adalah bukan konsep yang dibuat oleh manusia. Pernikahan itu sendiri adalah konsep yang dibuat oleh Tuhan. Tapi ternyata hari-hari ini ketika kita bicara tentang pernikahan itu dibuat oleh Tuhan, yes betul pernikahan dibuat oleh Tuhan. Tapi ternyata ketika kita baca Alkitab aja, ternyata masih banyak orang yang bisa pernikahannya hancur walaupun dia cinta Tuhan. Ada orang-orang yang cinta Tuhan, begitu cinta Tuhan pernikahannya rusak. Ada orang yang rajin sekali baca Alkitab, ikut
yang gagal. Why? Ternyata ada hal-hal yang lupa untuk dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum pernikahan itu dimulai. Karena itu kita hari ini kita mau melangkah untuk melihat. Nah, next dulu. Nah, saya bagi menjadi 3, gitu ya. Saya bagi menjadi 3 hal yang sederhana. Ya. 3 hal yang sederhana untuk minggu ini, minggu depan, dan minggu ketiga. Jadi kalau misalnya ada yang miss minggu ini, gitu, minggu depan saya akan sedikit saya ulangi, gitu, dan kita akan melihat step by step. Saya cuma bagi 3 fase dalam mencari jodoh. Yaitu yang pertama adalah ada 3 C: koleksi, seleksi, resepsi. Oke, sekali lagi ya, koleksi, seleksi, resepsi. Gampang ya, gitu ya. Hari ini kita akan bicara tentang koleksi. Sebagaimana, siapa ada yang punya koleksi di sini? Ada yang punya koleksi apa? Action figure. Action figure. Ada lagi yang punya koleksi kan? Yes. Pin. Oke. Pin dulu lah. Oke, koleksi apa lagi? Ada yang punya koleksi? Gak ada. Gak ada ya yang koleksi sesuatu. Yes. Mainan. Jadi sebenarnya koleksi adalah satu tindakan apa sih? Koleksi adalah satu tindakan untuk mengumpulkan, mengumpulkan segala sesuatu yang ada, gitu kan? Koleksi itu bisa macam-macam, mulai dari koleksi belangko, koleksi kaset rohani biasanya ada ya, koleksi kaset rohani. Tiap kali itu worshipper keluarin album beli, kan? Ada lagi yang ya macam-macam ya koleksi ya. Ada yang orang semakin hari itu makin macam-macam dan orang tuh biasanya berani untuk mengeluarkan begitu banyak uang, begitu banyak effort untuk koleksi. Betul ya? Action figure ngabisin uangnya, betul. Bikin uang tuh, action figure, ya? Nyarinya susah nggak biasanya? Lumayan. Gitu. Jadi berarti ini dalam tahap mencari jodoh ini kita ada dalam satu